Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kewutanan, tetap semangat. Lebih dari 1 tahun dunia kita dilanda oleh COVID-19. Tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, COVID-19 juga berdampak pada dunia pendidikan. Akibatnya pembelajaran secara normal ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran di rumah dalam jaringan atau disebut juga dengan daring. Tentunya prestasi dan pembelajaran berkurang drastis. Untuk itu di sini kami dari kelompok 2 Jati akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun subtema yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, jenis-jenis pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, faktor penghambat dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Itulah subtema yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Silahkan tonton sampai habis. Salam kehutanan, tetap semangat. Adapun jenis-jenis pembelajaran di masa pandemi ini adalah 1. Pembelajaran dalam jaringan. 2. Pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, pembelajaran dalam jaringan atau daring. Ada beberapa media yang digunakan, yaitu yang pertama melalui kelas maya atau digital. Contohnya seperti menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Yang kedua, tatap muka menggunakan meeting room digital. Contohnya seperti Zoom Meeting dan Google Classroom. Dan yang ketiga, menonton video pembelajaran, contohnya seperti YouTube, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Jenis pembelajaran di masa pandemi selanjutnya yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran ini biasanya menunggu izin dari Dinas Pendidikan. Setelah mendapatkan izin, biasanya siswa akan diberikan instruksi peraturan yang harus dipatuhi supaya menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, memakai sanitizer, dan lain-lain. Adapun hambatan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, tidak semua guru melek teknologi. Maksudnya, masih banyak guru-guru yang belum begitu mahir menggunakan teknologi. 2. Keterbatasan ekonomi. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring pastilah membutuhkan jaringan internet. Tidak semua orang mempunyai wifi di rumahnya. Masih banyak yang memanfaatkan jaringan seluler, dan seperti yang kita tahu, jaringan seluler tidak begitu stabil. Yang keempat, biaya. Faktor ini juga harus diperhatikan karena dalam pembelajaran daring perlu biaya untuk membeli perlengkapan dan jaringan internet. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan 5 cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Ada 5 cara belajar yang efektif, yaitu 1. Mengatur waktu dengan baik. Dalam pembelajaran daring, kita harus mengatur waktu dengan baik supaya kita lebih disiplin dalam pembelajaran. Kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik, maka kegiatan belajar kita akan lebih kacau dan tidak terarah. Untuk itu, ada beberapa waktu yang harus kita atur, seperti jadwal keseharian, jadwal belajar, jadwal membuat tugas, dan lain-lain. Baiklah, cara belajar efektif yang kedua yaitu konsentrasi penuh. Dalam pembelajaran daring, kita sangat perlu berkonsentrasi dalam belajar karena banyak gangguan yang kita hadapi seperti bermain game, menonton yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus berkonsentrasi dalam belajar dengan cara yang pertama, menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, dan yang kedua, menyenangi pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, tips belajar berikutnya ialah membuat jadwal belajar. Dalam membuat jadwal belajar, hal-hal yang perlu kita perhatikan ialah yang pertama, perhatikan jadwal biologis kita. Yang kedua, perhatikan waktu yang tepat untuk kita. Yang ketiga, hindari belajar maraton. Yang keempat, sisihkan waktu untuk kita refreshing. Dan yang kelima, membuat to-do list mingguan.
Tips belajar berikutnya ialah mencoba memahami pelajaran, bukan menghafal. Karena ketika kita menghafal, jangka waktunya akan lebih pendek daripada kita mencoba memahami. Berikutnya, menggunakan kuota dengan bijak. Ketika kita diberikan kuota oleh orang tua, sekolah, maupun pemerintah, kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang paling utama, yaitu belajar. Dan yang berikutnya adalah mencoba menghafal mengingat pelajaran dengan bentuk nyanyian atau kata-kata singkat. Seperti lagu katanya persegi oh persegi. Dan yang terakhir ialah mencari media belajar yang lain. Jangan tergantung pada materi yang diberikan oleh guru. Kita harus sering cari-cari melalui YouTube ataupun bertanya pada orang-orang sekitar supaya wawasan kita lebih luas.